warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-ba'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin. Amma ba'd. Fil hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pernahkah kita menyadari bahwasannya sesungguhnya dosa-dosa yang kita lakukan itu akan membawa kerugian buat kita? Pernahkah kita menyadari bahwasannya sesungguhnya dosa-dosa baik besar maupun kecil ketika dilakukan itu akan membawa kerugian buat kita, baik urusan dalam kehidupan dunia, lebih-lebih di akhirat. Hadirin, di saat ini di mana banyak orang menghadapi kesulitan hidup, menghadapi banyak masalah, sakit gak sembuh-sembuh, maka bisa jadi itu adalah karena akibat dosa-dosa yang dilakukan. Oleh karena itu, begitu pentingnya memahami dosa-dosa yang harus dihindari. Maka dalam tema kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang dosa-dosa besar di dalam Al-Quran. Teriring doa, semoga kita semua yang hadir hari ini, semoga Allah hindarkan dari dosa-dosa besar ini, Allah selamatkan kita dari dosa-dosa besar ini. Semoga Allah berikan kita keselamatan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pembahasan kita insya Allah terbagi dalam dua kelompok besar. Pertama adalah bahaya dosa-dosa untuk kehidupan kita. Yang kedua adalah apa saja dosa-dosa besar dalam Al-Quran itu. Hadirin, karena begitu besar dampaknya, maka pembahasan dosa besar ini yang dalam Al-Quran ada kita lanjutkan kembali. Hadirin, tema kita kali ini insya Allah membahas tentang dosa-dosa besar dalam Al-Quran, yang kalau kita mengikuti pembahasan di dalam buku Tafsir Maudhu'i yang dirilis oleh Kemenak,
jumlah dosa besar dalam Al-Quran itu ada 12. Insya Allah kita akan coba paparkan, tentu menyesuaikan waktu, apakah bisa tuntas 12 ataukah sebagian besar, insya Allah. Hadirin makullah, pembahasan kita kali ini kita kelompokkan besar dalam 2 kelompok besar, yaitu pertama adalah apa dampak dosa itu, apa sih bahayanya dosa itu bagi kita. Yang kedua adalah apa saja dosa besar dalam Al-Quran itu. Hadirin, bagi yang pernah mengikuti kuliah kami masalah ini, semoga ini menambah yakin, menambah semakin mantap gitu. Dan bagi yang belum, semoga ini menambah ilmu, jadi ilmu yang manfaat buat panjenengan semua, insya Allah. Hadirin, bahaya dosa. Apa sih dampaknya dosa bagi kita itu? Hadirin, paling tidak ada 3 poin paling tidak. Yang pertama adalah dosa itu mengundang musibah. Dosa itu mengundang musibah. Di mana dalilnya? Dalam surat Asy-Syura ayat 30. Bahwasannya dosa itu mengundang musibah. Berikut ayatnya, monggo. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Hadirin, Allah berfirman dalam ayat ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Hadirin, dosa yang dilakukan oleh seorang itu dampaknya adalah dengan datangnya musibah-musibah yang menimpa. Kalau sekarang kita lihat, kita amati, menurut panjenengan situasi kita ini semakin kesini semakin jelas apa semakin nggak jelas? Semakin nggak jelas ya. Musibah jumlahnya semakin banyak apa semakin sedikit? Wah, semakin banyak, masya Allah. Baru tadi pagi tsunami Pak, apa namanya, gempa 7,7 ya, yang berpotensi tsunami di Indonesia bagian timur. Tentu kita ikut prihatin, kita mohon pada Allah semoga Allah melindungi saudara kita yang ada di Indonesia Timur. Tetapi saat yang sama, mari kita merefleksi diri. Jangan-jangan musibah yang beruntun, yang bertubi-tubi, belum selesai urusan kriminalitas, datang penyakit aneh-aneh. Belum selesai wabah penyakit aneh-aneh, muncul lagi peperangan, muncul lagi gempa bumi, muncul lagi tsunami, muncul lagi pembunuhan di sana sini. Ya Allah, apa yang terjadi sebenarnya? Maka jika kita merefleksi dengan ayat ini, jangan-jangan itu sesungguhnya kita sendiri yang mengundangnya. Dengan apa? Dengan maksiat-maksiat, dengan dosa-dosa yang dilakukan. Hadirin makullah, mari kita merefleksi, menyadari sekaligus kita banyak berzikir, beristighfar pada Allah Ta'ala. Karena jangan-jangan maksiat yang kita anggap kecil, kita anggap sepele, Allah mau ngerasani didik ae masuk gak oleh. Allah mau duwe anakan mau didik ae masuk gak oleh. Jangan-jangan yang kecil-kecil itu numpuk menjadi besar, dan justru itu yang mengundang datangnya musibah-musibah besar. Sekali lagi, tentu ini tidak sedang menyalahkan siapapun, kecuali mari kita berintrospeksi diri. Kita introspeksi diri kita masing-masing. Jangan-jangan kita ikut andil dalam mengundang musibah ini dengan maksiat-maksiat yang kita lakukan. Hadirin wakallah, sekali lagi mari kita renungi sambil kita terus beristighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, itu yang pertama, bahwasannya musibah itu
dosa itu mengundang musibah. Ada lagi, bahaya dosa adalah menjadikan hidup menjadi sempit. Hidup menjadi sempit. Menurut panjenengan, semakin kesini urusan penghidupan kita, pekerjaan, hubungan sosial semakin kesini, kira-kira semakin lapang atau semakin ruwet? Semakin RWT ya, semakin ruwet Pak. Pekerjaan kayak susah begitu. Tidak tahu di mana nyari duit itu ya. Di kolong jembatan nggak ketemu. Ya Allah, astagfirullah. Kok bisa begitu ya? Nah, lagi-lagi jangan-jangan karena dosa. Di mana dalilnya? Kita lihat Pak. Dalam surat Toha ayat 124. Nih, monggo Pak. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Hadirin, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah sampun dawuh jelas hadirin. Maka ketika di antara kita berpaling dari peringatan Allah, berpaling maksudnya tidak nurut, diutus sholat tidak mau, diutus sedekah apalagi, diutus puasa apalagi. Hadirin, ketika semakin hari semakin banyak kemaksiatan, semakin meninggalkan peringatan-peringatan Allah, tidak kaget hidup semakin sempit. Hadirin, ada pengalaman menarik. Suatu ketika kami berangkat ke Surabaya Pak, waktu ke kampus itu di depan kami itu ada truk besar, ya truk besar. Ini saya ceritakan ini itu truk besar, ada tulisannya Pak, kan suka ada tulisan gitu ya, tulisan. Iya, begini tulisannya Pak. Salat ra gelem, apa maneh poso, tapi jalukane swarga. Apa duwe kenalan wong jero? Hadirin, kita merefleksi. Bayangkan, salat ra gelem, apa maneh poso, tapi jalukane swarga. Apa duwe kenalan wong jero? Saya terus terang berkesan itu. Saya nyetir tuh gak jadi ngantuk. Wah, pinter lagi, pinter. Kadang-kadang kita perlu merenungkan Pak. Kita ini jangankan urusan yang lebih berat, urusan sedekah, urusan puasa, sholat itu loh ngenyang sisan. Sholat ngenyang masihan. Loh, saya sering nyampaikan ya, ngobrol sama kawan-kawan, seandainya ada yang kemudian mensiarkan bahwasanya bisa masuk surga tanpa sholat, saya yakin pengikutnya banyak. Lewong sing diwajibni sholat mau ngenyang kok, apa sing oleh sholat gak sholat. Ya Allah, hadirin, maka jangan kaget, jangan-jangan musibah yang selama ini menimpa, sempitnya hidup, sempitnya kehidupan kita, baik dalam sisi individu maupun masyarakat, bahkan negara, jangan-jangan Pak, di sini mulainya, ketika kita mulai tidak mau memperhatikan peringatan-peringatan Allah, ketika kita tidak lagi mengindahkan peringatan-peringatan dari Allah. Maka mari hadirin, membuka bab ini, kita sadari diri kita ini ada di mana. Tentu kita berharap sekali lagi apa yang kita diskusikan ini menjadi pemantik kesadaran kita bahwasannya kita harus berubah, kita harus menjadi lebih baik. Jangan seperti kemarin-kemarin yang permisif, yang gampang nih, suami sama istri gampang sekali terjadi KDRT, istri pada suami gampang sekali tidak bersyukur,
orang tua pada anak, anak pada orang tua, pemerintah pada rakyatnya, rakyat pada pemerintahnya. Semuanya sudah tidak keruan, Pak. Kalau itu masih diteruskan, saya khawatir nggak selesai ini musibah ini. Kenapa? Jelas sekali sudah dalilnya. Nggak selesai kehidupan yang sempit ini, terus saja. Maka sekali lagi semoga paling tidak yang hadir hari ini, Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, semoga ini menjadi tambahan inspirasi kita untuk menyadarkan kembali, mari kita berubah, kita harus lebih baik, insya Allah. Hadirin makullah. Ada lagi ketika kita membahas masalah bahaya dosa, ada nasihat dari Imam Malik. Imam Malik pernah menasihati Imam Syafi'i bahwasanya ternyata maksiat yang dilakukan itu menggelapkan hati, Pak. Hati menjadi gelap, sehingga kemudian menjadikan sulit menerima ilmu dan hidayah. Non sewu, kalau panjenengan ngaji itu biasanya langsung faham atau setengah faham, atau gak faham-faham? Kalau nggak faham-faham, jangan-jangan ada penghalang di situ, Pak. Mungkin kita perlu banyak merenung. Dosa di mana iki sing ono sian. Banyak beristighfar. Karena ternyata di situ. Maka bayangkan ketika kemudian seorang bapak yang berdosa, bagaimana dia bisa membimbing keluarganya karena hatinya jauh dari hidayah. Seorang pemimpin lingkup RT saja misalkan, bagaimana bisa membimbing masyarakatnya menjadi lebih baik kalau dia sendiri jauh dari hidayah karena gelapnya hati. Hadirin makullah, tentu masalah ini akan semakin seperti bola salju, seperti apa yang terus semakin besar ketika dibiarkan. Maka sekali lagi ayo kita sadari, ternyata dampak dari dosa ini sangat banyak sekali. Hadirin makullah, di antaranya lagi adalah siksa neraka. Ini yang tentu yang sudah kita fahami bersama, bahwasanya dosa itu bisa berdampak siksa neraka. Dunia sudah banyak masalah, dunia kemudian menjadi sempit kehidupan kita, ditambah lagi ancaman siksa neraka. Maka sekali lagi ayo kami ajak diri kami pribadi dan panjenengan semuanya, ayo berbanyak untuk istighfar. Kita mohon ampun pada Allah Ta'ala, kita mohon ampun atas segala dosa kita, yang masih ingat atau sudah lupa, yang besar atau kecil. Mari kita banyak beristighfar, bertobat kepada Allah Ta'ala. Mari kita istighfar bareng-bareng. Astaghfirullahaladzim. Semoga Allah memaafkan dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, berikutnya adalah apa itu dosa besar? Apa itu dosa besar? Kalau tadi bahayanya dosa yang kemudian sudah kita pahami bahwa dosa itu berdampak kepada datangnya musibah, dosa berdampak pada kehidupan yang sempit, dosa berdampak kepada hati yang mati, dosa berdampak kepada datangnya siksa neraka, naudzubillah. Nah, sekarang kita fahami apa itu dosa besar. Hadirin, dalam definisi yang dijelaskan dalam tafsir Maudhu'i terbitan Kemenak itu seperti ini, Pak. Bahwa perbuatan dosa besar adalah perbuatan yang melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang diancam dengan siksa neraka, kemurkaan, laknat dan azab. Jadi setiap dosa yang di sana diancam dengan siksa neraka, diancam dengan kemurkaan, diancam dengan laknat dan azab Allah, maka itu masuk kategori dosa besar. Hadirin, ada yang mungkin kita sudah tahu, kalau siksa neraka sudah jelas lah. Nanti di akhirat itu Bapak Ibu hanya ada dua destinasinya. Ada apa? Surga, ada neraka. Maaf. Yang masuk surga itu Bapak Ibu itu ada dua model. Yang masuk surga ada dua model. Ada yang langsung masuk, ada yang mampir dulu. Kalau model dua itu, jangan pilih mana kira-kira? Mampir dulu. Astagfirullah. Hanya ada dua, Pak. Yang langsung
atau mampir dulu. Hadirin, kalau langsung otomatis surga. Nah, mampir dulu ini karena di akhirat hanya ada 2 destinasinya. Kalau tidak surga ya neraka. Berarti kalau mampir dulu, mampirnya kemana? Neraka, Pak. Ya Allah. Semoga yang hadir hari ini kita termasuk orang-orang yang langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka terus Pak kita fahami, kita cari ilmunya. Ternyata ada ancaman lalu sudah. Meskipun dia orang beriman, bisa Pak mampir dulu Pak. Kalau ada dosa-dosa di situ. Maka hati-hati Pak. Nah, yang bikin mampir itu di antara dosa besar ini. Sekali lagi, ayo kita fahami dosanya apa saja yang Allah tunjukkan dalam Al-Quran. Kemudian kita berikhtiar menghindarkannya sejauh mungkin. Ajak anak kita, istri, suami kita, keluarga kita, ajak untuk meninggalkannya juga. Hadirin Allah, sekali lagi semoga yang hadir hari ini, semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah, putra-putrinya soleh dan solihah. Kelak kita berkumpul di sini, kelak bertemu lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, ada berapa dosa besar itu dalam kitab-kitab terdahulu? Ini kitab klasik Pak. Jadi dalam pembahasan dosa besar itu sudah ada kitab-kitab klasik yang membahas masalah ini. Di antara adalah kitab Al-Kabair wal Muharramat wal Manhiyat yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Beliau wafat pada tahun 748 Hijriah. Ini masih dekat dengan masa-masa sahabat Nabi dan tabi'in. Itu beliau menulis bahwasannya dosa besar itu jumlahnya ada 70. Mungkin pernah ada yang mengkaji kitab itu, kitab Al-Kabair. Biasanya kita kenal kitab Al-Kabair. Lengkapnya itu Al-Kabair wal Muharramat wal Manhiyat. Hadirin, ada 70 dosa besar. Bayangkan kalau tadi yang di Quran ditunjukkan itu ada 12 menurut buku Tafsir Al-Maudu'i. Di dalam kitab ini ada 70 Pak. Nah, yang lebih hebat lagi dalam kitab yang lain Pak. Nih, dalam kitab Az-Zawjir an Iktirafil Kabair karya Imam Al-Haythami yang beliau wafat tahun 974 Hijriah. Dalam buku beliau, dalam kitab beliau, ternyata jumlah dosa besar itu berapa? 465. Kira-kira banyak atau banyak Bu? Saya nggak bisa bayangkan Pak. Kira-kira atau jangan-jangan kita selama ini istilahnya kesempar kesandung ya. Kesempar kesandung dosa besar itu Pak. Enggak ya? Maka banyak musibah, banyak kesempitan hidup kita dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam bisnis, banyak masalah. Jangan-jangan Pak, ya ini istilahnya kesempar kesandung. Loh sekian banyaknya loh, 465 macam. Ya Allah, jangan-jangan yang kita anggap remeh, yang kita anggap biasa, ternyata dosa besar. Nun sewu, ibu-ibu sama bapaknya anak-anak, nyentak itu dosa besar apa kecil Bu? Yang sebagian mending abstain kan ya, menengah. Besar Bu, besar itu, termasuk itu. Iya. Kan saya ingatkan, Rasulullah itu Bu sampai dawuh begini, seandainya boleh manusia sujud sesama manusia, maka aku akan perintahkan para istri sujud pada suaminya. Kalau boleh manusia sujud pada manusia yang lain, aku akan perintahkan para istri sujud pada suaminya. Itu saking mulianya kedudukan suami. Maka kalau Kanjeng Nabi sampai ngutus sujud seandainya boleh, terus kemudian ada orang Mojokerto nyentak bojone nek sampai bojone melek merem. Astagfirullah, besar dosanya. Maka tidak kaget kalau kemudian banyak masalah di rumah tangga, rezeki sempit, susah seret, sakit susah sembuhnya. Jangan-jangan dosa besar begini ini Pak. Sekali lagi
Itu untuk ibu-ibu. Sekarang ganti bapak. Pak, belanjani ibu Rara itu wajib nomor setengah wajib, Pak? Wajib ya? Iya, wajib, Pak. Wajib. Rasulullah itu bahkan ketika dalam satu hadis kan nyampaikan, aku kepada istriku seperti Abu Zar'in kepada Ummu Zar'in. Abu Zar'in kepada Ummu Zar'in. Seperti apa itu? Beliau menggambarkan diri beliau seperti kasusnya Abu Zar'in pada Ummu Zar'in. Siapa Abu Zar'in itu? Abu Zar'in adalah seseorang sosok yang dia itu sangat pemurah pada istrinya. Dia sangat murah pada istrinya. Digambarkan bahwasanya dia tidak melewatkan setiap jengkal bagian tubuh istrinya kecuali dihiasi dengan emas. Kira-kira gimana, Bu? Cocok napa mboten, Bu? Cocok nggih. Cari ibu-ibu cocok, Ustaz. Mumpung yang derek Ustaz, lanjut Ustaz. Memuliakan istri memang begitu perintahnya. Maka jangan sampai kemudian kita malah sebaliknya. Terus gak dibelanjani, diseneni ae, ditinggal mancing sampai telung dino. Astagfirullah. Maka banyak masalah berawal dari kita jauh dari ketaatan pada Allah Ta'ala. Hadirin makullah, dosa besar, hati-hati. Nah, hadirin, ini dalam kitab-kitab yang terdahulu. Nah, di dalam Al-Quran, sebagaimana ditulis dalam kitab Tafsir Maudhu'i yang saya sampaikan sebagai rujukan, itu ada 12 dosa-dosa besar yang disebutkan dalam Al-Quran. Apa saja dosa-dosa itu? Hadirin, kita coba ulas satu persatu. Yang pertama adalah syirik. Hati-hati dan kesyirikan. Karena kesyirikan ini dosa besar yang paling besar. Ayatnya dalam surat An-Nisa ayat 48. Monggo, Pak. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Hadirin, sangat jelas sekali. Allah Daud ayat ini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Hadirin, Allah jelas bahwasanya Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lain ketika ke bawah mati. Masih ada potensi diampuni, Pak. Dosa zina misalkan, dosa mencuri, korupsi, masih ada kemungkinan. Tapi syirik, kalau terlanjur ke bawah mati, tidak bisa. Kalau syirik terlanjur ke bawah mati, tidak akan ada ampunan lagi. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kesyirikan ketika di bawah mati, tapi masih ada peluang jika dosa selainnya. Hadirin, tentu ini bukan berarti mengecilkan dosa yang lain. Loh, berarti nggak apa-apa ya zina itu. Oh, nggak boleh, tetap sama. Hadirin rahimakumullah, ini merupakan sebuah pesan kuat ya. Jadi bahwasanya hati-hati dengan kesyirikan. Ini dosa besar, Pak. Maka ketika kita ada kesempitan hidup, ada musibah yang bertubi-tubi, coba cek. Kita sisir dengan sisir pertama, namanya kesyirikan ini. Jangan-jangan ada kesyirikan dalam diri kita. Sudahkah kita hanya menyembah Allah, atau jangan-jangan kita masih ada yang lain? Hadirin, paling tidak ada 3 yang sering saya sampaikan agar kita benar-benar hanya kepada Allah. Minimal 3 ini. Apa itu? Hanya yang disembah hanya Allah. Kalau saya istilahnya nyembah Allah tok, mintanya kepada Allah tok. Yang ketiga, bersandarnya hanya kepada Allah tok. Nah, Bu, tadi Bu, saya tidak tok
nyembah hanya kepada Allah tok. Yang kedua, mintanya kepada Allah tok. Yang ketiga, bersandarnya, berlindungnya hanya kepada Allah tok. Nanti tanya sama putrinya di rumah, Bu, mengaji apa? Allah tok. Hadirin, maka kita praktekkan saja sudah, agar terhindar dari kesyirikan, yang disembah hanya Allah saja. Hadirin, ada fakta di lapangan yang kemudian terjadi penyimpangan masalah ini adalah menganggap semua agama sama. Menganggap semua agama sama. Semua sama kepada Allah, semua sama kepada Tuhan yang sama. Ini kekeliruan yang sangat besar. Karena Allahnya kita, Pak, itu beda dengan yang disebutkan Allahnya oleh saudara kita yang lain. Allahnya kita adalah Allah yang lam yalid walam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan. Sedangkan saudara kita yang lain menganggap berbeda. Allahnya kita juga tidak sama dengan yang digambar-gambarkan sebagai dewa-dewa. Karena Allahnya kita walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang menyamai satu pun, sedangkan mereka bisa menggambarkan Tuhannya. Ada sayapnya, ada cakarnya, ada paruhnya, jelas tidak sama. Maka kalau definisi operasionalnya nggak sama, maka berarti yang dimaksud pasti berbeda. Hadirin rahimakumullah, hati-hati dengan kesyirikan-kesyirikan yang terselubung begitu. Maka sekali lagi, jaga bahwasannya yang kita sembah hanya Allah saja. Allahnya kita tidak sama dengan yang mereka kira. Allah kita adalah lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Hadirin rahimakumullah, ini dosa syirik. Yang kedua adalah dosa ini tambahan masalah kesyirikan. Dalam pembahasan kesyirikan ini ada beberapa poin penting yang juga perlu menyampirso. Jadi bahwasanya kesyirikan itu jauh dari kebenaran dan tidak diampuni Allah. Ini surat An-Nisa 16. Ini ayat yang lain untuk mengkayakan kita. Ada lagi, syirik itu termasuk perbuatan zalim yang sangat besar. Ali Imran 151. Ada lagi, termasuk sangkaan dan dugaan yang tidak mendasar. Orang syirik itu hanya persangkaan-persangkaan saja. Dia menyangka Allah begini, Allah begitu. Itu persangkaan, tidak ada dasar sama sekali. Kemudian menyalahi fitrah kemanusiaan. Kesyirikan itu menyalahi fitrah, Pak. Ini dalilnya. Surat Ar-Rum ayat 30. Ini penjelasan, tulis dulu untuk lebih mengkayakan khazanah kita. Nanti di rumah bisa dibuka lagi Qur'annya, dibuka lagi tafsirnya, dilihat lagi sirah-sirahnya. Nek kober, ya kan? Yang dulu modelnya gak kober gitu aneh. Habis ngaji teko oman niku bukune dibuka tak gak, dibuka tak gak. Tapi tulis dulu, ya kan? Biar tahu pandai kayak inilah dalilnya. Hadirin, termasuk najis. Nah. At-Taubah ayat 28. Kemudian lepas dari perbuatan syirik adalah salah satu persyaratan diterima sumpah setianya. Hadirin, terkait dosa besar ini hati-hati, Pak. Ada loh amalan-amalan itu yang tidak berfungsi maksimal fadilahnya itu jika ada kesyirikan, ada dosa besar. Jadi ada amalan-amalan yang tidak berfungsi secara maksimal fadilahnya itu kalau masih ada dosa besar dalam diri kita. Apa diantaranya? Sholat 5 waktu, Pak. Sholat 5 waktu, kata Rasulullah, itu adalah mukaffiratul lima bainahun, bisa menjadi penghapus dosa di antara 2 sholat. Di antara 2 sholat itu bisa menjadi penghapus dosa kita. Sholat subuh kita itu menghapuskan dosa sebelumnya. Bayangkan habis subuh kemudian ada dosa kecil misalkan. Apa dosa kecilnya? Ngelirik misalkan ya, ngelirik. Ngelirik itu kecil, Pak ya? Ngelirik Ustaz Kak Manteng ngelirik. Nah, setelah itu datang duhur sholatnya benar, sholatnya bagus, terhapus dosa itu. Dosa kecil tadi itu, Pak. Setelah duhur, lewat lagi dia, ngelirik lagi, Pak. Ketemu asar, asarnya bagus, kehapus lagi dosanya. Habis asar, lewat lagi, Pak, dia, Pak, lewat lagi. Mungkin rumahnya dekat kayaknya. Habis asar, ketemu maghrib,
kehapus lagi dosanya. Habis maghrib, sudah ada, jadi tidur orangnya Pak. Sudah ngantuk orangnya. Nah, antar sholat yang bisa menghapuskan dosa di antara dua sholat ini, syaratnya majtunibatil kabair, asalkan sudah kita tinggalkan dosa-dosa besar. Jadi sholat kita itu bisa menghapuskan dosa kalau dosa besarnya sudah beres Pak. Itu problemnya. Jumat juga sama, menghapuskan dosa di antara dua Jumat Pak. Ramadan di antara dua Ramadan. Maka masih ingat ya, kalau masuk Ramadan kan kita sering diingatkan para ulama, para guru-guru kita agar segera bertobat dari dosa-dosa besar. Karena nggak fungsi itu Pak, nggak fungsi menjadi penghapus dosa, nggak fungsi. Rasul yang dawuh di situ. Nah, termasuk yang mau umroh nih, hati-hati. Kalau masih ada dosa besar, nggak ngaruh itu nanti, nggak fungsi untuk menghapuskan dosa. Kenapa? Syaratnya majtunibatil kabair. Makanya yang pingin sholatnya diterima, yang pingin sholatnya menghapuskan dosa, yang umrohnya mau diterima, pingin diterima menghapuskan dosa, nanti baik-baik sama istrinya ya. Kalau perlu istrinya dikasih belanja 5 kali lipat kalau perlu. Setuju ya Bu? Cocok Ustadz, lanjut Ustadz. Muliakan, ini kewajiban. Hati-hati ada dosa besar yang nggak kita sadari. Hadirin, sekali lagi semoga keluarga kita sakinah mawaddah warahmah ya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua adalah membunuh. Hati-hati Pak. Ini karena cukup banyak saya singkat-singkat saja. Membunuh. Di mana dalilnya? Nih. Surat An-Nisa ayat 93. Monggo Pak. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasan ialah jahanam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan adab yang besar baginya. Hadirin, lihat tuh, sangat jelas sekali Allah akan murka kepada orang pembunuh. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adda lahu adzaban adzima. Hadirin, mari kita renungkan dengan kondisi saat ini, di mana saat ini murah sekali Pak nyawa itu. Coba bayangkan, jadi kalau lihat medsos, urusan yang namanya pembunuhan itu sudah tidak karuan banyaknya. Anak hanya berbeda sepele sedikit, orang tuanya dihabisi. Yang kapan hari penyampirsa itu di daerah mana Pak? Sulawesi ya? Puri juga ya? Astagfirullah, ada ya? Oh ya Allah, ini kan sebuah keprihatinan yang luar biasa, di mana dosa besar ini Pak sudah hampir banyak di berbagai wilayah itu seperti sudah tidak ada yang terlewat sudah. Ya Allah, hanya masalah sepele, hanya hutang 25.000 nyawa Pak, hanya masalah lewat tadi nggak nyapa, yang bicara sudah senjata. Astagfirullah. Saya pernah ada kawan Pak, itu beliau hadir di sebuah acara pernikahan di daerah ujung Pulau Jawa lah, begitulah Pak. Itu ketika jam 9 lebih si punya hajat ini itu keluar melihat absensi yang hadir Pak, absensi yang hadir, yang bowoh itu Pak. Apa yang terjadi? Beliau sudah mengeluarkan barangnya sudah di absen itu, yang tidak hadir sampai nanti jam 10 didatangi itu rumahnya. Astagfirullah. Saya tangan, ya Allah, segitunya ya. Makanya hati-hati, nun sewu. Kalau acara-acara manten, bowoh itu sebenarnya itu sedekah atau utang-utangan sih? Dalam? Utang-utangan ya? Loh, kalau sedekah kan harusnya diikhlaskan, gitu kan? Harusnya ikhlas, tidak popo, masih gak balik gak popo, kan begitu. Kalau dititeni itu namanya bukan sedekah Bu. Dientengin awas sampean gak balik ya. Astagfirullah. Ikhlaskan sudah menolong saudara kita yang sedang
memiliki kebutuhan lebih saat itu karena punya hajat, kan begitu aja sudah. Hadirin, ini masalah membunuh, hati-hati. Sekali lagi, pembunuhan, para pembunuh itu mendapatkan murka Allah, mendapatkan azab, dan dia kekal di neraka. Naudzubillah min dzalik. Hadirin Allah, yang ketiga, yakni durhaka pada orang tua. Di mana dalilnya? Dalam Al-Qur'an suratnya surat Al-Ahqaf ayat 17-18. Monggo Pak. Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya, bagi kamu keduanya, apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan? Padahal sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumku. Lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya mengatakan, celaka kamu, berimanlah, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Lalu dia berkata, ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu kala. Belaka. Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan adab atas mereka bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi. Hadirin, sangat jelas sekali sikap kita kepada orang tua itu kalau tidak benar, kalau sampai keliru, menyakiti beliau, bahkan hanya kata-kata cis, itu saja Pak, itu sudah bisa tergolong dosa besar. Maka bagaimana lagi kalau yang lebih berat dari itu? Ibunya misalkan diomongi, oh Bu sama niki ngomong aja. Kira-kira begitu, lebih dari cis, lebih dari Hadirin rahimakumullah, pasti lebih gede lagi dosanya. Maka hati-hati Pak. Maka kalau ada orang tua kita masih hidup, berbaktilah kepada beliau, perbaiki hubungan dengan beliau. Dan maaf Bapak sekalian, Rasulullah pernah mengingatkan loh, ternyata kalau panjenengan ingin ternyata hubungan baik kita pada orang tua itu akan menjadikan menentukan apakah anak kita kelak baik dengan kita atau tidak. Rasulullah menyebutkan begini, barru abaakum tatabarrukum abnaakum. Berbaktilah kepada orang tuamu, Allah akan menjadikan anakmu berbakti kepadamu. Berbaktilah kepada orang tuamu, Allah akan menjadikan anakmu kelak berbakti kepadamu. Hadirin, maka sikap kita kepada orang tua itu nanti akan berpengaruh Pak. Buahnya itu nanti. Maka kalau sekarang kita misalkan mendapati anak kita susah diatur, kata-katanya jelek pada orang tua, nggak hormat, nggak patuh, coba cek, mungkin ada hubungan kita dengan orang tua yang kurang baik. Jangan-jangan kita pernah melukai hatinya, jangan-jangan kita mengatakan saja loh, bayangkan saja, nggak boleh. Hadirin, ayo kita cek, ternyata durhaka pada orang tua adalah dosa yang besar. Hadirin Allah, saya tidak menjelaskan di tafsirnya ini, tapi saya kasih warna beda saja untuk memudahkan. Bahwasannya orang yang durhaka itu wajib mendapatkan azab Allah, hukuman dan murkanya. Nih, hati-hati dengan orang tua kita Pak, hati-hati. Bahkan dalam hadis Nabi, termasuk dosa yang diutamakan, yang diawalkan, yang disegerakan dosanya, siksanya. Nih, dosa yang disegerakan siksanya itu ada dua Pak, boleh baca Pak. Ada dua dosa yang disegerakan siksanya di dunia ini, kezaliman dan durhaka pada orang tua. Baik, ada dua Pak, dosa yang siksanya itu disegerakan oleh Allah Ta'ala di dunia ini. Apa itu? Dosa kezaliman dan durhaka kepada orang tua. Maka nun sewu, hubungan dengan orang tua harus dijaga benar. Menurut jenengan,
anak itu menghormati orang tua itu wajib atau tidak, Bu? Menurut panjenengan merefleksikan hormat itu dengan kalimat-kalimat, dengan penghormatan. Kalau bahasa kita boso, anak boso pada orang tua itu menurut jenengan perlu atau mboten? Bahkan sangat perlu. Perlu sekali, Pak. Saya terus terang sering saya sampaikan ya, ada sahabat saya, beliau dai juga, beliau termasuk yang nggak setuju anak itu boso pada orang tuanya, nggak setuju bagi dia. Kenapa? Karena dianggap dia itu berlebihan, manusia tetap manusia, tidak boleh melebihkan manusia di atas semestinya. Sehingga beliau tidak setuju anak salim pada orang tuanya, itu nggak setuju. Astagfirullah. Ya, itu terserah pendapat beliau. Sama-sama, Pak, beliau dai juga. Kalau satu forum sama saya, beliau menghindarkan sesi itu, saya juga menghindarkan omongan itu. Kenapa? Kami menghormati. Tapi keri, Pak. Saya kalau mendengar omongan anak pada orang tuanya itu tidak bosan, itu keri, Pak. Jadi kan ngerasakan betul. Bayangkan seorang anak bicara sama orang tuanya kayak koncone, ngomong nggak diatur, intonasi seenaknya, pilihan kalimat seenaknya. Waduh, di telinga itu keri rasanya. Kalau jenengan setuju mboten? Anak itu harusnya hormat orang tua dengan boso atau mboten? Setuju nggih? Berarti jenengan sami kalkulasi insyaallah. Hadirin, ini ada loh yang sudah mengatakan itu berlebihan, bayangkan. Astagfirullah. Di mana coba? Padahal bahkan perintah sujudnya malaikat itu kan sujud. Yang kemudian dijelaskan dalam tafsirnya, perintah sujud malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam itu adalah sujud lil ikhtiram, sujud untuk menghormat, bukan lil ibadah. Maka sujud saja itu ada dua maknanya, bisa lil ikhtiram, bisa lil ibadah. Kalau lil ikhtiram, kalau lil ibadah hanya untuk Allah saja, tapi lil ikhtiram itu sebagai penghormatan itu bisa. Loh, yang sujud saja itu tidak selalu berarti kesyirikan, apalagi hanya cium tangan. Ibu-ibu kalau di rumah, kalau keluar rumah cium tangan bapak mboten, Bu? Nah, ana sing ngaku ini apa? Loh, iya Bu, pamit kan? Jangan pamit, mboten saya tadi ngaji tadi, pamit ya? Pamit, Masya Allah. Hati-hati, pamit itu nggak sama dengan pemberitahuan loh, Bu. Pamit itu sebelumnya kan? Ya nanti ngaji ya, ada kajian Ustadz Beni, oh izin, yo silakan, bagus. Jangan kemudian pemberitahuan saja, nyampe di Pacet baru WA, ya aku nang Pacet tolong dino, wis kok Pacet Pak baru WA. Itu nih pemberitahuan namanya, ya nggak bisa dilarang wis kok kono. Maka di sini pentingnya, Pak, Islam mengajarkan menghormati yang lebih tua, menyayangi lebih muda. Bahkan bukan golonganku, kata Rasulullah, orang yang tidak bisa menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi lebih muda. Hadirin, bukan golonganku. Mari kita introspeksi. Maka Islam mengajarkan adab, Pak, pada yang lebih tua, yang beradab. Gak koyok keteplek koncone dhewe begitu, tidak bisa, Pak. Hormat yang lebih tua. Inilah Islam. Hadirin makullah, balik tadi, dosa besar yang ketiga adalah apa? Durhaka pada orang tua. Hati-hati. Saya tambah satu lagi, berbuat zina. Ini dosa besar, Pak. Hadirin makullah, ayatnya adalah dalam surat Al-Isra ayat 32. Monggo, Pak. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Hadirin, dalam tafsirnya, tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, itu seperti ini penjelasannya, Pak. Bahwasannya perbuatan zina itu sangat buruk. Sangat buruk. Artinya di sana mengundang keburukan dunia, mengundang azab akhirat, buruk sudah. Maka hati-hati dengan perzinahan, Bu. Hari-hari ini bahkan perzinahan itu sudah lebih hebat lagi, Pak, daripada dulu. Kalau dulu maaf, itu laki perempuan. Kalau sekarang laki sama laki-laki, Pak, perempuan sama perempuan. Ya Allah, sudah semakin hancur sudah. Saya sering nyampaikan, orang-orang begitu tuh masih mending ayam saya, Pak. Masih mending apa? Ayam saya. Saya punya ayam, Pak. Itu babon sama babon, itu saya jadikan satu sak kandang.
2 minggu Pak, nggak lapo-lapo. Sak kombong padahal, podo babone gak lapo-lapo Bu. Hari ini ada perempuan sama perempuan di hotel lapo-lapo. Kira-kira mending ayam atau gimana Pak? Oh, cek mulya PTE malah. Astagfirullah, rusak sudah. Laki-laki sama laki-laki, astagfirullah. Makanya saya teringat ceramah beberapa ustadz di antaranya yang menggambarkan kalau ini dibiarkan Pak, LGBT dibiarkan. Waduh, jangan-jangan di antara yang datang adalah adab Allah dengan berbagai model yang seperti pernah disampaikan ketika kaum Nabi Lut itu. Apa itu? Hujan batu. Mungkin yang lebih besar lagi bahkan, karena lebih parah lagi Pak sudah. Ya Allah, maka hari ini banyak fenomena macam-macam. Mari kita introspeksi diri, kita upayakan. Ini memang harus dicegah. Ada kabar Pak, saya kemarin ngobrol dengan komisi penanggulangan AIDS itu kan ya. Itu cerita beliau katanya jumlah orang yang terindikasi HIV AIDS itu akumulatif ya. Itu konon di Mojokerto Raya itu sudah 1.500 orang. 1.500 orang. Itu yang sebagian besarnya adalah LGBT tadi Pak. Jadi laki dan laki-laki, perempuan-perempuan, astagfirullah. Jadi sekali lagi ini dosa-dosa besar. Ayo kita ikhtiar, kita jaga diri kita, putra-putri kita, keluarga kita dari dosa besar ini. Kenapa? Dosa besar inilah yang menjadikan datangnya musibah-musibah, datangnya kesempitan hidup, kegelapan hati tadi, bahkan nanti sesaat di api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin, karena waktu yang terbatas pula, mungkin tidak bijak kalau kami terus-teruskan. Dari 12 ini paling tidak ada 4 yang hari ini bisa kita bahas. Tentu adalah sebagai sebuah refleksi, ayo kita jaga diri kita dari dosa besar ini. Apa tadi Bu dosa besar yang mari kita bahas? Syirik kepada Allah, kemudian membunuh, kemudian durhaka kepada orang tua, kemudian zina. Hati-hati, ayo kita jaga, ajarkan pada putra-putri kita, tidak boleh, hati-hati, jangan sampai kita. Jika dulu pernah keserempet dosa besar, bertobatlah kepada Allah Ta'ala. Terutama bagi mereka yang melakukan ibadah-ibadah, bagi yang sholatnya ingin diterima, ingin menghapuskan dosa, hati-hati. Hadirin, sekali lagi semoga kita semua yang hadir hari ini termasuk orang yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala, selamat dunia, selamat akhirat. Amin. Ya Rabbi. Hadirin, sebelum kami tutup, saya sekaligus ini mohon pamit dan doa dari semuanya. Insya Allah nanti malam kami berangkat umroh bersama jamaah. Kami mohon doanya. Ini ada Pak Siddiq, ada Bu Fiti dan lainnya juga hadir hari ini. Mohon doanya panjenengan semua. Semoga yang berangkat umroh dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga berangkat sampai kondur sehat walafiat lahir batin, dimudahkan di sana urusannya, sempurna ibadahnya, dan pulang kembali ketemu dengan panjenengan semuanya sehat walafiat lahir batin dengan membawa umrotan mabrurah, umrah yang mabrur. Dan sekaligus kami doakan panjenengan semuanya yang hari ini hadir, yang sudah pernah haji dan umroh, semoga bisa berangkat kembali. Yang belum pernah berangkat haji umroh, kami doakan semoga Allah mudahkan bisa berangkat haji dan umroh. Sekali lagi mohon dimaafkan salah khilafnya. Jika ada salah khilaf yang pernah kami lakukan sengaja atau tidak, mohon dimaklumi, dimaafkan. Demikian, semoga manfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, demikian apa yang kami sampaikan. Jika ada kebaikan semua dari Allah, jika ada kekurangan mohon dimaklumi dan dimaafkan. Aqulu qouli hadza fastaghfirukum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.